Oke, halo semuanya. Selamat datang di sesi selanjutnya dalam mata kuliah sistem operasi. Di sini kita masuk ke materi algoritma penjadwalan proses menggunakan SJF Preemptive atau Shortest Job First Preemptive. Atau di sini ada pengertian yaitu jika sebuah proses datang dengan waktu proses lebih rendah dibandingkan dengan waktu proses yang sedang dieksekusi, maka proses yang memiliki waktu lebih rendah diprioritaskan. Oke, mungkin teman-teman udah ada gambaran. Berarti jika ada proses yang sedang dilaksanakan atau dieksekusi, tiba-tiba ada interupsi atau proses yang akan dilakukan dan dia memiliki proses yang lebih rendah dari yang dieksekusi, maka akan diprioritaskan atau didahulukan terlebih dahulu. Lalu yang sedang diproses tadi itu diapakan? Itu masuk ke antrian lagi. Masuk ke antrian lagi. Oke, kita langsung contohkan atau demokan ya biar teman-teman di sini punya gambaran cara menghitungnya bagaimana. Coba teman-teman gambar gancar dulu, entah mau di Jamboard kayak saya, mau di buku boleh, mau di PowerPoint boleh atau di Word, terserah. Yang penting teman-teman bisa sambil mencoba, jangan jangan cuma melihat. Karena nanti di akhir video akan ada soal yang harus dikerjakan. Oke, oke, kita mulai dulu dari proses pertama. Di sini ada proses P1, P2, P3, P4, dan P5. Lalu mereka mempunyai arrival time yang berbeda. P1 0, P2 2, P3 3, P4 5, dan P5 9. Dan burst time atau BT, P1 memiliki 12, P2 8, P3 5, dan P4 2, dan P5 1. Kita urutkan dulu berarti dari yang paling pertama. Saya mencet upload foto. Oke, dari yang pertama itu ada si P1. Ganti warna terlalu besar. P1 mempunyai burst time-nya itu 12. Lalu kenapa di sini 0? Karena si P1 ini tidak mempunyai waktu antri. Berarti dia langsung pertama diproses. Makanya di sini 0. Ambil dari sini arrival time-nya. Nah, di sini kita tandai dulu. Di sini berarti milik si P1. Proses dari P1 tadi. Warna ini deh. Pink. Oke, kalau sudah kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu proses P2. P2 memiliki arrival time berapa atau waktu kedatangan yaitu 2. 2 ini diambil dari sini arrival time. Selanjutnya kita tulis di sini P2. Ini masih tak pasangi dulu biar teman-teman bisa mengira. Lalu di sini ada P10. P10. P1. P10. Nah, di sini kita lihat burst time-nya. Si P2 ini memiliki burst time yaitu 8. Lalu si P1 ini nilai burst time-nya berapa? Jika teman-teman di sini mengira 12, itu memang benar. Burst time yang pertama itu 12. Karena dalam SJF Preemptive ini kita lihat dari pengertiannya tadi, yaitu jika proses datang dengan waktu proses lebih rendah dibandingkan dengan waktu proses yang sedang dieksekusi, maka proses yang memiliki waktu lebih rendah diprioritaskan.
Jadi karena si P2 ini mempunyai waktu lebih rendah yaitu 8 dan si P1 ini mempunyai waktu yaitu lebih tinggi, lebih dari 8, jika ditulis di sini yaitu sisa proses dari si P1 ini tinggal 10 ya. Oke, teman-teman bertanya-tanya, ini 10 dari mana? 10 ini itu dari sini, dari 12 dikurangi waktu selisih dari P1 ke P2 yaitu selisihnya 2, maka 12 dikurangi 2 hasilnya 10 seperti ini. Oke, kita tandai dulu yang diproses warnanya jadi hijau. Lalu kita di sini antara dua ini yang akan diproses mana dulu? Ya jelas P2 karena memiliki burst time yang lebih kecil daripada P1. Kita bikin hijau. Kita di sini tambahkan jalur akses ke P2. Ya, P2 di sini. Lalu ketiga itu ada proses ketiga atau P3 di sini. P3 di sini itu memiliki burst time yaitu 5 ya. P3 itu memiliki burst time 5, lalu mempunyai arrival time P3-nya itu 3. 3 ini ambil dari sini. Lalu kita tulis lagi, berarti di sini masih ada proses yang menunggu di belakangnya. Jadi di sini kita tulis P2 lalu di sini P1 masih P1 lalu dua proses ini P1 dan P2 hasilnya tinggal berapa? Caranya masih sama kayak tadi. Karena di sini yang diinterupsi adalah proses P2, maka yang dikurangi itu P2. Jadi P2 tadi awalnya itu ini 8 ke proses yang ketiga itu memiliki selisih waktu itu 1 detik, 2 ke 3 itu 1 detik ya. Maka dikurangi dari 8 dikurangi 1, maka hasilnya 7. Jadi di sini untuk P2 kita tulis 7. Lalu P10 masih sama, P1 masih sama, yaitu 10. Karena dia masih nganggur, karena prosesnya itu masih tinggi burst time-nya. Maka didahulukan yang kecil-kecil terlebih dahulu. Oke. Di sini kita proses yang selanjutnya. Itu di sini kita jalankan ke sini, ke selanjutnya di sini kita memiliki proses yang paling rendah yaitu P3. Oke, berarti di sini milik si P3. Milik P3. Lalu di sini selanjutnya P4 itu memiliki arrival time yaitu 5. Arrival time 5. Arrival time-nya si P berapa ini? P4 ya. P4 itu 5 dan si P3 juga sama. Lalu ada si P1 dan ada si P2, lupa P2. Kita rubah dulu di sininya biar teman-teman tidak terlalu bingung ya. Ini rubah karena diproses. Lalu P4 ini memiliki burst time-nya berapa? Yaitu 2.
Lalu P3 sisanya ini P3 ini di sini bukan 5 ya. Ini harusnya itu berapa? Coba 5 ya. P3 memiliki berstime 5. Kalau dia diinterupsi dari proses P4, maka dia akan menyisakan sebuah burst time yaitu do berapa? 4, 6, 7, 8 berapa coba? Oke, di sini kita tulis 3. Lalu si P berapa ini? P2 itu masih 7 ya. Karena dia tidak diproses sama kayak P1 ini karena memiliki burst time-nya masih tinggi. Nah, di sini kita lihat ada sebuah burst time P4 itu 2, P3 itu 3, dan P2 itu 7, lalu P1 itu 10. Di sini kita lanjutkan lagi perjalanannya ke sana untuk memproses data. Di sini kita lihat dulu yang paling rendah di sini itu yang mana? Jelas si P4 karena dia memiliki burst time yang paling kecil yaitu 2. Ini milik si P4. P4 di sini langsung selesai ya karena dia mempunyai dari P5 ini P5 dari P4 ini mempunyai BT yang kecil. Jadi di sini langsung diproses. Langsung selesai dia. Langsung selesai, maka di sini hasilnya itu bukan kita nulis langsung P5 di sini. Kita selesaikan dulu antrian yang ada di sini. Yang sisa-sisanya ini. Berarti di sini kita tulis waktu ini arrival time-nya yaitu di sini sisa tinggal jadi 7. Kenapa jadi 7? Yaitu dari proses P4 tadi ini. P4 selesai karena diproses menggunakan 2 burst time, maka ditambahkan jadinya 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ini. Lalu tandai dulu. Nah, di sini tinggal sisa 3 proses di bawahnya. Ini lalu ini dan juga ini, yaitu ada proses P3, P2, dan P1. Di sini mereka mempunyai BT 3, 7, dan 10. P33, P27, dan P1 itu 10. Di sini kita bisa lihat lagi yang paling rendah yaitu yang mana? Ya, benar sekali, itu yang P3. Maka kita proses kembali si P3. Proses kembali si P3. P3 ini diproses menggunakan burst time 3. Lalu setelah ini kita lanjut lagi. Kan di sini udah nih, udah P4 udah nih. Kita tulis di sini itu baru si proses kelimanya. Nah, proses kelimanya itu memiliki arrival time itu 9. Nah, di sini lihat si P5. Ini milik si P5 ya awal. Si P5 memiliki burst time-nya berapa? Itu 1. Ini ya, ambil dari sini. Ini 1 itu ambil di sini. Lalu ada proses selanjutnya yang masih di belakangnya tadi. Kalau P3 proses ke sini, dia diinterupsi ada P5 nih. P5 karena dia lebih rendah, makanya dia akan diproses terlebih dahulu. Karena di sini 3 dan di sininya 1.
kita tulis lagi ke sini, lalu sisanya ada si ini, sisanya ada si ini, dan si ini. Ingat, kita menggunakan metode yang sama dengan yang sudah dilalui. Berarti tadi P3 sedang diproses, itu ada interupsi dari P5. P5 ini saat waktu ke-9 dia datang. Nah, dia datang memiliki bar stem yang lebih rendah. Maka, dia akan menghentikan proses P3 lalu didahulukan yang bar stemnya lebih rendah, yaitu P5 ini. Nah, P3 ini dia lari ke sini atau diproses ke sini, dia akan berkurang prosesnya. Karena ada selisih, karena dia diinterupsi sama si P5, makanya bar stemnya tinggal 1. Tinggal 1 ini kita ambil dari sini. 7 ke 9 itu memiliki selisih 2. Jadinya saat memproses P3 dengan bar stem 3 dikurangi selisih waktunya, yaitu 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Sini kita tandai juga yang sudah diproses atau yang sudah diproses di sini. Di sini ada bar stem yang sama dengan P3 dan P5. Dia memiliki bar stem 1 dan P3 juga memiliki bar stem 1. Lalu mana ini yang akan diproses? Jika kita baca dari sini, jika sebuah proses datang dengan waktu proses lebih rendah dibandingkan dengan waktu proses yang sedang dieksekusi, maka proses yang memiliki waktu lebih rendah diprioritaskan. Ini di sini ya. Nah, karena kita memiliki atau kasus di sini kita mempunyai bar stem yang sama, maka yang didahulukan adalah yang prosesnya itu yang pertama atau terlebih dahulu. Antara P3 dan P5 mana yang duluan? Berarti si P3 ini ya, si P3 ini karena dia diproses terlebih dahulu daripada si P5. Maka yang didahulukan itu yang mempunyai proses yang didahulukan sebelumnya, yaitu si P3 ini. Maka kita jalankan lagi si P3 itu ke sini. Kita jalan lagi ke sini, lalu sisa. Ini P3 ya, kita tandai. Nah, tinggal ada si P5, lalu ada si P2 dan ada si P1. Oke, sini. Di sini jadinya berapa? P5 P3 ke proses selanjutnya. Itu waktunya itu bertambah menjadi 1. Maka di sini jadinya 10. 10 dari mana? Itu dari 9 ditambah proses P3 tadi ini. Dia memiliki bar stem 1. Maka 9 ditambah 1. Hasilnya itu 10. Setelah itu kita lihat di sini. Sudah terlihat ya, mana yang paling kecil maka akan diproses terlebih dahulu. Tapi di sini kita akan memproses P5. P5. Nah, P5 diproses ke sini. Dia memiliki bar stem 1 dan waktu dimulai prosesnya itu waktu ke-10. Maka di sini kita tulis 10 ditambah pemrosesan dari P5, yaitu jadinya 11. Maka tinggal 2 ini lagi, 2 antrian. Ini ada P2 lalu dan P10. P1 yang berisikan bar stem 10 dan P2 memiliki bar stem 7. Di sini sudah kelihatan ya mana yang akan didahulukan. Ya jelas yang P2. Maka kita lanjutkan lagi prosesnya. Di sini milik si P2. Oke. Pencet. Nah, P2 ini.
P2 ini punya burst time atau waktu untuk diproses itu 7. Maka di sini dia diproses waktu ke-11, maka 11 ditambah waktu prosesnya si P2 ini. Maka 11 ditambah 7 sama dengan hasilnya 18. Sep, kayak gini. Jadi 18. Lalu tinggal sisa 1 ini. Sendirian ini ya. Ini kita ganti warnanya. Ini menjadi seperti ini. Ya. Sisanya seperti ini. Kita lalu akan proses P1 ini. Jadikan warna hijau. Lalu di sini milik si P1. Nah, si P1 ini mempunyai burst time atau waktu yang akan diproses yaitu sekitar 10 detik. Bukan sekitar, memang 10 detik ya. Jadi di sini 18 ditambah 10 maka hasilnya di sini akan menjadi 28. Oke. 28. Jadi hasilnya di sini sudah selesai menghitung seluruh prosesnya dari P1, P2, P3, P4, lalu di interupsi ada P3, P3, P5, P2, dan P1 dengan total waktu diproses itu 20 detik. Nah, di sini kita akan cari seperti biasa, kita akan cari yang namanya total waktu tunggu dari setiap proses. Di sini berarti kita punya P1 itu dia tidak ada arrival time ya di sini, maka dia 0. Lalu ditambah total pemrosesan si P1. P1 ini ya, ini P1 itu dia diproses saat waktu ke-18 ya. Maka di sini kita tulis dia diproses saat ke-18 lalu dikurangi antriannya. Antriannya itu yang kedua. Ini kita 2 ambil dari mana? Itu ambil dari sini. Ini ambil dari kanan. Kita tadi proses itu ambil dari kiri, yang ini kan P1 kiri, lalu kita ambil antriannya itu dari P1 yang sebelah kanannya ini. Ya, kan antri dia di sini nih. Jadi di sini kan, jadi di bawah ini. Makanya dia diproses dia mengantri saat waktu yang kedua. Jadi 18 dikurangi 2 ditambah 0 sama dengan 16. Ya nggak perlu ditambah 0 juga sih, kan udah kelihatan. 18 kurangi 2 ya 16 ditambah 0 juga ya hasilnya ya segini juga. Oke, selanjutnya ada P2. P2 di sini diproses saat waktu ke berapa? Yang ini atau yang ini? Diproses saat waktu yang ke 11 karena dia selesai ini di sini. Nah, ini P2. Ambil yang kiri itu 11. Lalu dikurangi waktu antri pertama itu berapa? Di sini ya, P2 ini sebelah kanan ini. Berarti saat waktu yang ketiga. Jadi 11 kurangi 3 yaitu hasilnya berapa? 8. Oke. Kita lanjut, ada P3. P3 di sini ini P3 ya. P3 ini diproses saat ke-7 ini. Jadi di sini kita tulis 7 lalu dikurangi arrivalnya atau waktu antriannya pertama yaitu atau kedatangannya. Di sini dia
ini yang kanannya itu 5. Jadi di sini 7 kurangi 5 sama dengan 2. Setelah itu ada P4. P4 di sini itu diproses saat waktu ke 5 dan dia mempunyai arrival time juga ke 5. Di sini ambil dari sini juga. Karena dia diproses langsung. Di sini tidak ada antrian si P4 lagi karena dia langsung diproses. Maka 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Lalu kita ada P5. P5 di sini. P5 ini diproses saat waktu yang ke-10. Lalu dikurangi antriannya itu yang ke 9. Nah ini 9. Maka P5 ini hasilnya itu jadi 1. Nah, di sini kita lihat totalnya. Kita tambahkan 16, 8 tambah 2, 10. 10 ditambah 1, 11. 11 tambah 16 itu 27. Maka total waktu sama dengan 27. Ini. Total waktu 27. Lalu kita cari AWT-nya. Average waiting time-nya. AWT berarti total waktu dibagi proses berarti 27 dibagi 5. Maka hasilnya akan menjadi 5,4. Ini yang SGF primitive, cara menghitungnya seperti ini. Oke, untuk selanjutnya silakan teman-teman baca deskripsi ya. Itu ada link, silakan dibuka linknya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton, yang sudah mengikuti kelas hari ini. Semoga teman-teman diberi kemudahan dalam belajar dan diberi kesehatan dalam beraktivitas. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.